أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashab ajmain, amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin, para pencinta Al-Quran yang saya hormati dan muliakan, yang mengikuti kuliah ini di Masjid An-Nur secara offline maupun yang mengikuti dari kediaman masing-masing secara online. Malam ini kuliah ke-14 kita akan menjelaskan wawasan Al-Quran tentang maqamat dalam tasawuf. Kita ingin mengingat kembali bahwa mengamalkan tasawuf Al-Quran itu kita harus mengarahkan pikiran kita, perasaan kita, sikap kita, lalu disatukan dalam niat ingin jadi pribadi muslim yang bersih. Itu nomor satu itu. Tapi konsep bersihnya konsep bersih menurut Al-Quran, menurut As-Sunnah, dan itu lengkap. Bersih fisik, bersih pikiran, bersih perasaan, bersih sikap, bersih hati. Itu bersihnya bersih yang lengkap. Yang kedua, kita punya niat, kita punya tekad, kita dorongan ingin dekat dengan Allah. Makanya kita beribadah, sholat, dzikir, doa, melakukan amal sosial. Yang ketiga, kita punya niat, punya tekad, ingin hati ini selamanya terpaut dengan Allah, nggak bisa dipisahkan. Kan kita sering tidak menyadari bahwa kita ini adalah hamba Allah. Nah, ini yang ketiga ini yang membuat seseorang itu terus berusaha, terus mengevaluasi dirinya supaya perasaannya tak terpisah dengan Allah. Itu yang disebutkan wa huwa ma'akum. Dia bersama kamu. Betul, Allah bersama kita, tapi kita tidak merasakan bersama Allah. Itu persoalannya. Allah bersama kamu. Ya, tapi kamu tidak merasa bersama Allah. Kalau kata kamu diganti, kami tidak merasa bersama, aku tidak merasa, tidak selalu merasa. Dalam 24 jam itu lebih sering kosong melompok. Itu. Tapi ini ingin berusaha supaya lebih sering terpaut dengan Allah. Itu kira-kira tujuan tasawuf. Untuk mencapai tujuan itu, para ulama tasawuf menyusun langkah, menyusun strategi, menyusun, kalau bahasa zaman sekarang itu metodologi. Kalau para ulama dulu kan pakai bahasa Arab, manhaj. Nah, inilah 3 langkah penyucian jiwa. Yang pertama itu harus dikosongkan. Namanya taholli, harus dikosongkan. Ibarat gelas ingin bersih, ya buang tuh kotorannya, dibuang itu, dikurangi, dikosongkan dari penyakit, dari kotoran. Jadi langkah yang pertama itu ibarat kita memiliki gelas kotor, sebelum diisi air yang putih, jernih, bening, bersihkan dulu gelasnya. Nanti kalau tidak dibersihkan, nyampur dengan kotoran, dengan air bekas tangan. Tuh. Jadi nomor 1 itu namanya pengosongan. Maksud pengosongan itu bukan kosong melompong kemudian tidak ada orientasi, ada Allah dalamnya, tapi dibersihkan dari dosa, dibersihkan dari penyakit, dibersihkan dari kecenderungan yang buruk. Jadi nomor 1 adalah disebut taholli.
Apakah ini bertentangan? Enggak, inilah ringkasan dari san Al-Quran. Nanti akan diuraikan seperti apa sih mengosongkan itu. Mengosongkan itu sama dengan membuang, sama dengan membersihkan. Jadi dikosongkan sama dengan dibuang, ibarat wadah. Ini dibuang tuh yang bekas-bekas, yang kotor-kotor, yang kuman, yang penyakit, yang bakteri itu dibuang, dikosongkan. Setelah itu langkah yang berikutnya itu mengisi. Sekarang baru diisi dengan yang baik-baik. Diisi. Nah, kalau sudah diisi, yang ketiga itu rahasia Allah. Kalau betul kita mengosongkannya, kalau betul kita mengisinya, maka Allah akan berikan. Apa yang Allah berikan? Cahaya. Namanya tajalli. Jadi itu langkahnya. Berikan cahaya. Karena itu kalau orang yang biasa wudhu, biasa sholat, biasa beriktikaf, biasa berzikir, melakukan kebaikan, wajahnya cerah. Apa cerah? Ada cahaya. Cuma sekarang cahayanya belum divisualkan. Ada orang yang melihat, ada yang tidak, ada yang peduli, ada yang enggak. Tapi begitu dalam kubur, betul-betul. Atau sebelum ke dalam kubur juga pada saat sakaratul maut, Allah perlihatkan pengaruh dari wajah bercahaya. Itu yang ketiga. Nah, itu kira-kira. Nah, sekarang tiga langkah tadi itu didetailkan lagi lebih detail. Jadi kuliahnya sekarang kuliah tasawuf yang lebih rinci. Nah, ada yang maksudnya makomat. Apa itu makomat? Inilah. Makomat itu menurut itu dari kata bahasa Arab koma itu berdiri. Makom itu tempat berdiri. Karena tempat berdiri, makna yang kedua muncul. Itu posisi. Posisi apa? Posisi kita dengan Allah. Gimana posisinya? Kalau orang itu kufur, itu posisinya membelakangi. Kalau beriman, itu menghadap. Ini kan posisi. Nah, kita beriman atau kufur nih. Kalau orang kufur, itu membelakangi Allah. Allah satu-satunya Tuhan tidak diakui, diingkari, benci sama agamanya, benci sama rasulnya, benci sama kitabnya, sampai kitabnya dibakar. Itu posisinya membelakangi. Makomnya, makom membelakangi. Sebut makom itu posisi atau kedudukan. Posisinya membelakangi. Kalau yang beriman menghadap. Nah, menghadap dibagi dua. Ada yang menghadap dekat. Mendekat. Ada yang sekedar menghadap saja, tapi jauh. Sekedar beriman, tapi mungkin sholat tidak dilakukan. Puasa hanya tanggal 1, nanti menjelang 1 hari menjelang lebaran, tengahnya kosong. Itu beriman. Tapi tidak berusaha untuk, nah, yang terbaik itu menghadap, mendekat. Sudah posisinya menghadap, mendekat. Nah, mendekatnya itu tidak keluar jalur. Kalau keluar jalur itu dengan musyrik, melenceng, jatuh. Dengan berbuat dosa, melenceng, terpeleset. Coba yang tegak, yang lurus, pada jalur saja, ikut tidak keluar jalur lah gitu ya bahasa. Jadi ini posisinya menghadap. Lalu setelah menghadap berusaha mendekat. Mendekatnya tidak keluar jalur. Pada jalurnya itu ada Al-Quran tuh membuat garis. Rasulullah merinci garisnya, tidak keluar. Itu sederhananya. Mudah dipahami kok. Nah, kalau kita melakukan kemusyrikan, itu bukan sekadar dosa, itu kamu keluar dari jalur. Kalau terus ikuti nggak bisa ke sini. Kalau terus nih, ini matematiknya dulu, ini garis. Begitu belok sedikit segini, coba teruskan. Sekarang masih nggak kelihatan kan? Coba ditarik ke sini. Semakin jauh kan dari garis lurus. Coba Bapak kalau saya mahasiswa minta, ayo praktekkan, buat garis. Yang satu lurus, yang satu gini melenceng. Nah, yang melenceng sama-sama tarik. Sama-sama tarik dalam jarak 20 cm. Ini lurus 20 cm. Tarik nih. Nanti jaraknya semakin jauh.
Semakin jauh dari yang lurus tetap aja. Tetap tegak. Tapi yang benyok ini ditarik semakin melenceng. Ya bisa coba. Itu saya itu matematika dulu namanya ilmu ukur waktu saya sekolah. Ini yang lurus tetap aja. Coba belokkan sedikit dari sini. Di sini sedikit. Tarik sama-sama 10 cm. Coba ukur deviasinya, pergeserannya, penyimpangannya. Ya pemutar. Kayaknya pemutar ahli nih kan biasa di PLN ngukur. Oke. Jadi sekarang makom itu Al-Quran menyebut kata makom. Nah, mari kita lihat sekarang lebih jauh. Ketika seseorang ingin mendekat kepada Allah, jangan bayangkan Allah fisik, kan Allah nggak ada. Di mana posisi Allah? Kalau mendekatnya kepada benda, ini benda di sini. Ini kan jelas. Ini di sini atau ini. Nah, mendekat kepada Allah gimana? Nggak bisa secara fisik. Karena Allah tidak mengambil bentuk. Kalau begitu, para ulama berpikir majaz. Majaz itu berpikir ada kalau berpikirnya harfiah itu kalau bahasa itu bersifat denotatif. Kalau berpikirnya kiasan itu analogi, berpikirnya konotatif. Nah, ini berpikirnya konotatif. Yang satu mendekat kata Allah itu dilukiskan dengan tangga. Dua-duanya juga nggak sebenarnya konotatif saja, tangga. Maka orang yang terus mendekat kepada Allah dilukiskan dengan pendakian. Mendaki. Yang satu makom itu shelter. Ini shelter itu halte titik keberangkatan, naik di mana nih? Lalu bergerak pada bidang yang datar. Maka dinamakan perjalanan. Itu. Perjalanan. Al-Quran menyebutnya fafirru ilallah. Larilah kamu kepada Allah. Lari itu tentu larinya gimana? Lari itu menggambarkan ada jalur di bidang yang datar. Kan lari itu berjalan. Fafirru ilallah. Lari kamu kepada Allah. Jadi kita diminta untuk cepat menghadap Allah, lari. Kenapa harus lari? Siapa tahu besok lusa kamu sudah jatuh tempo. Apa itu jatuh tempo? Kematian. Itu. Gimana Pak Adam? Gini kan? Nggak terlalu sulit kan? Karena ini keseharian. Mau dibilang tangga, iya supaya kita meningkat. Tangga itu meningkat, naik, mendaki. Mau dibilang perjalanan, iya supaya kita bergerak. Toh tidak bergerak pun umur kita tetap bergerak, waktu kita bergerak. Kita beriman mati, tidak beriman juga mati. Ujung-ujungnya kan ada garis finish kematian. Tinggal matinya apakah mati dalam happy ending atau sebaliknya husnul khotimah atau suul khotimah. Itu kira-kira. Baik, para hadirin ada yang mengikuti melalui melalui? Ada, baik ya. Bapak dan Ibu yang terhormat yang mengikuti di kediaman masing-masing, kita lanjutkan, mudah-mudahan PowerPoint ini membantu. Nah, sekarang saya ambil, ini ada beberapa ulama, tapi kita ambil yang paling mudah, ini diambil dari As-Sarraj. Jadi seorang ulama abad ke-9 Masehi. Itu beliau menulis kitab Al-Luma, kitabnya. Ini di halaman 60. Kalau kami di pesantren dan di Pascasarjana S1 enggak, Pascasarjana kitabnya dibaca. Pusing-pusing. Kalau ada mahasiswa 10 pasti enggak separohnya yang lancar baca kitab gundulnya.
Itu. Ya, yang lain bisa memahami tapi tidak lancar membacanya. Dia berusaha memahami, berusaha memahami. Tidak apa-apa. Saya tahu. Nah, ini dilukiskan dengan tangga. Tangga nomor 1 tobat. Tobat. Itu tangga 1. Tangga yang kedua, al-waro. Hati-hati. Cermat, teliti. Sing hati-hati. Tuh. Kalau ibu saya kesana ya, sing waspada, hati-hati. Kalau Asep sudah lulus S1 dan sekarang sedang kuliah, harus hati-hati. Jadi ibu saya memperlakukan kami putra-putranya dinasti nasihat aja seperti kami waktu SD. Nggak tahu lah. Itu di depan Umi semuanya anak sama dinasehati. Ada Umi ceritakan. Ada nasihati satu. Tidak mau. Atau memang menjelang mautnya apa pekerjaan anak tidak terlampau penting, yang penting itu anak bener aja kita beragama gitu. Jadi al-waro itu hati-hati. Lalu berikutnya az-zuhdu, coba tinggalkan yang haram, tinggalkan yang makruh, ambil yang halal saja. Tapi bahasanya dengan bahasa lain, dengan bahasa yang ambil yang halal supaya berkah. Padahal itu sudah menjelaskan ajub. Tangga berikutnya al-fakir, perasaan itu tidak boleh merasa kita sudah cukup, tapi kita butuh sama Allah, butuh. Karena itu kita sholatnya diluruskan datang, menghadap, berbicara, memohon, lalu berserah. Karena kita butuh. Al-fakir itu bukan tidak punya apa-apa, bukan. Nanti fakir itu butuh kepada Allah. Tangga berikutnya as-sabru, sabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam memegang ajaran Allah, sabar dalam menjalankannya, sabar dalam menghadapi yang merintanginya. Maka orang yang sabar itu akan punya jiwa yang istiqomah. As-sabru. Berikutnya, kata as-salat, at-tawakkul, serahkan kepada Allah. Tapi kita harus berusaha dulu. Berikutnya, ar-ridho, bisa menerima putusan Allah yang manis maupun yang pahit. Nah, ini namanya tangga yang disebut dengan makom atau makoma. Semua konsepnya dari Al-Quran, dari Sunnah. Ada yang disebut dalam Al-Quran, tapi disebut dalam hadis. Kan dua sumber sekaligus. Begitu, dua sumber sekaligus. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau ke samping ya tinggal ganti aja. Ini contoh yang tadi, yang contoh pendakian. Sekarang yang perjalanan di sini ada ke samping. Ya. Karena tidak cukup, diturunkan ke jalur berikutnya. Ya. Sekarang mari kita uraikan tangga pertama saja. Hari ini kuliahnya tangga pertama saja akan diuraikan. Insya Allah kuliah berikutnya tangga kedua, tangga ketiga, sampai tadi yang 7 itu selesai. Bapak dan Ibu yang terhormat, mari sama-sama kita membuka Al-Quran. Buka surat ke-66 At-Tahrim ayat 8. Silahkan. Ini Al-Quran ada di sekitar kita. Mangga, silahkan. Ambil Al-Quran. Kita buka surat At-Tahrim. Surat ke-66 ayat 8. 8. Mengapa Adam? Silahkan. Oh, yang sudah mulai milenial bukannya pakai HP, silahkan. Kalau saya di HP ada, tapi lebih suka buka Al-Qurannya. Atau pakai maktabah syamilah seperti ini. Ada.
Baik. Yang di rumah juga silahkan. Bapak dan Ibu yang terhormat membuka surat At-Tahrim. At-Tahrim itu surat ke-66 ayat 8. Nah, karena kita akan menjelaskan makomatnya menurut Al-Quran. Kalau sudah, saya akan baca pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yuzlamu yauma la yuhdillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'imanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini namanya panggilan khusus. Kan panggilan dibagi dua, umum, khusus. Kalau umum, wahai manusia, itu umum. Ini orang yang beriman, ya, karena ini akan terkait dengan syarat. Syaratnya iman. Tubuh, tobatlah kalian. Ilallahi, kepada Allah. Jadi ini perintah tobat. Makanya tadi dalam tangga diletakkan di tangga pertama. Tobat. Itu tubuh ilallah, tobatlah kalian kepada Allah. Tobat kepada Allah. Taubatan nasuha, dengan tobat nasuha. Tobat nasuha itu yang sebenarnya, setulusnya, sejatinya. Asa rabbukum, mudah-mudahan Rabb kamu ayyukaffiro, menghapuskan ankum dari kalian sayyiatikum, kesalahan-kesalahan kalian. Kenapa tidak dipastikan? Supaya kamu terus tobat. Manusia nanti kalau merasa sudah dihapus, merasa sudah suci, berhenti, malas. Ngapain tobat? Gue udah bersih. Itu nggak bisa. Makanya Allah mengambil sikapnya mudah-mudahan. Bukan tidak ada kepastian. Bagi Allah mudah-mudahan itu kepastian. Tuh. Gitu baginya. Wajul hilkum. Wajul hilakum, dan memasukkan kamu jannah, ke dalam surga. Nanti masuk ke dalam surga itu setelah mendapatkan, ada tahapan-tahapannya. Tajri, mengalir, mintahtiha, di bawah surga. Surga itu al-anhar, sungai. Yauma, pada hari, la yuhdillahun nabiyya, Allah tidak menghinakan Nabi. Kalau tidak menghinakan berarti Allah memuliakan. Tapi bukan hanya Nabi, walladzina amanu, dan orang-orang beriman ma'ahu, bersama Nabi. Nah, sekarang ini kita secara fisik tidak bersama Nabi karena beda zaman, beda waktu, beda tempat. Tetapi kita dalam satu keyakinan sama, kita pengikut Nabi. Jadi nanti di akhirat dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ini berlaku. Kalau sekarang ya beda waktu, Nabi diutusnya dengan rentang waktu yang panjang. Sementara usia beliau nggak mungkin dong sampai 1000 tahun. Tuh, kecuali itu yang dikasih umur sangat panjang itu Nabi Nuh 950 tahun. Itu. Ya. Jadi tetap ini orang beriman bersama Nabi. Sekarang bersamanya di dalam keyakinan, bersama dalam pikiran, bersama dalam perasaan, bersama dalam sikap, bersama dalam perbuatan. Maksudnya bersama itu perbuatan kita betul-betul mencontoh Nabi. Itu. Nah, apa yang akan terjadi? Kalau itu nuruhum, cahaya mereka yas'a, memancar dengan cepat, dengan kencang,
baina aydihim, di depan. Jadi di depan ini ketika orang berjalan, di depan terang. Wa bi ainihim, di kanan. Depan dan kanan. Kenapa kanan? Memang tujuannya kita ke kanan. Kenapa kiri? Kiri itu nanti ada dinding. Di balik dinding itu kelompok kiri. Kelompok itu kelompok orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik, orang beriman yang berdosa. Itu kelompok kiri. Gelap itu, gelap. Ini orang beriman ini. Ini kanan. Karena itu wilayah surga. Kiri itu gelap. Lalu mereka nanti berdoa. Dan masih dikasih bonus. Yaqulun, mereka berkata, mereka berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, atmim lana, sempurnakan kepada kami, nurona, cahaya kami. Nah, gimana untuk dapat itu? Pertama, iman. Lalu di dunia, setelah iman, ibadah. Setelah beribadah, ikhlas ibadahnya. Terus setelah kemudian berbuat baik, pakai ilmu. Jadi tobat itu diikuti dengan mempertebal iman, diikuti dengan tekun beribadah, diikuti dengan berusaha hati lebih bersih, diikuti dengan melakukan kebaikan, diikuti kebaikannya pakai ilmu. Itu. Masya Allah. Lalu Allah berikan pengampunan. Lalu berikan kenikmatan. Keriduan. Jadi ampunan, keriduan, kenikmatan. Nah, dengan modal inilah di akhirat ditambah. Karena memohon, ya Allah sempurnakan cahaya. Waghfir lana, ampuni. Sesungguhnya engkau berkuasa atas segala sesuatu. Nah, sekarang mari kita pahami, ini saya mengambil di pendapat para ulama dalam beberapa kitab. Tapi saya tulis dalam bahasa Indonesia, aslinya dalam bahasa Arab. Coba Pak Uli, punten dibaca teks ini. Tapi pelan-pelan, karena akan diikuti oleh Bapak dan Ibu, baik yang hadir di masjid maupun yang mengikuti di rumah. Silakan Pak. Tobat nasuha, tobat yang tulus atau tobat sejatinya dimulai dengan pengakuan berdosa di hadapan Allah. Menyesali dirinya telah bersikap zalim terhadap dirinya sendiri, mencabut dosa itu hingga ke akar-akarnya, melahirkan kebulatan tekad tidak akan mengulangi melakukan dosa tersebut, dan kebulatan tekad untuk menjadi pribadi muslim yang berubah dan lebih baik. Semua itu dibuktikan dengan kesediaan menerima hukuman potong tangan, hukuman qisas atau hukum rajam yang disyariatkan Islam sesuai dengan dosa yang dilakukannya dengan ikhlas. Kalau dosanya mencuri, kalau dosanya berzina, kalau dosanya membunuh, dan kalau negaranya menjalankan hukum Islam. Gitu. Apa bedanya? Kalau negaranya menjalankan hukum Islam, itu selesai di dunia. Orang berzina, lalu dihukum rajam, dia mati pada lemparan kedua, tidak usah sampai 100. Ngapain? Dengan ikhlas menerima hukuman, dia di dunia mati, tapi di akhirat sudah bersih. Kalau tidak diterapkan hukum Islam, bebannya berat. Di dunia dia akan merasakan dampak buruk dari perbuatan zinanya. Istighfar tidak menyelesaikan. Ya Allah. Begitu meninggal, nah baru hukuman berat di alam kubur. Kalau suruh milih, mau hukum di dunia yang melempar manusia, atau hukum di alam kubur yang melemparnya malaikat dengan lemparan yang lebih dahsyat. Tentu saja orang akan berpikir hukuman yang ringan kan. Nah, kalau hukuman yang ringan, jalankan hukum Islam di gitu.
Nah, tapi orang tidak mengerti karena dia mikirnya hanya dunia. Hukum Islam itu kakinya dua. Satu, menyelesaikan persoalan di dunia. Dua, yakin di akhirat. Nah, kalau akhirat tidak yakin di dunia, ya pasti pandangannya jadi sekuler. Itu. Kembali lagi ke soal tobat. Jadi tobat itu adalah nasuha itu berarti tulus atau murni atau sejati. Nah, gimana mulai tobat? Dimulai dengan pengakuan berdosa. Jadi coba ditulis tobat satu, pengakuan berdosa. Tapi bukan kepada manusia. Yang paling pokok itu kepada Allah. Contohnya dalam Al-Quran seperti Nabi Adam diajarkan oleh Allah dengan ucapan Rabbana, wahai Tuhan kami, dolamna anfusana. Kami telah berbuat aniaya terhadap diri kami. Nah, ini pengakuan itu. Jadi nomor satu, pengakuan di hadapan Allah. Setelah melakukan pengakuan di hadapan Allah, menyesali dirinya telah bersikap zalim terhadap diri sendiri, yaitu berbuat mengotori diri, menjerumuskan diri, mencelakakan diri sendiri. Itu yang kedua. Jadi rukun, ini namanya rukun. Rukun nomor satu, mengakui dosa di hadapan Allah. Dua, menyesal. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu, dosa itu dilukiskan seperti akar. Akar penyakit, cabut. Jangan pucuknya, nanti tumbuh lagi. Jangan ranting, bisa tumbuh lagi. Jangan batang, masih tumbuh. Akar. Mana yang mematikan semuanya? Memotong pucuk, masih banyak. Memotong selai daun, ranting, cabang, masih ada. Lihat aja orang kalau punya pohon dipotong-potong sengaja malah supaya tidak terlampau. Coba potong akar. Apa yang terjadi? Mati seluruhan. Mana yang strategis? Menghilangkan semua. Akar. Ini sudah berapa tadi? Pauli, sudah berapa? Tidak menghitung? Coba kalau asisten, kalau saya asisten galak. Asisten itu harus lebih cerdas dibanding dosen. Dosennya lupa nanya ke asisten. Makanya anak-anak, aduh, kasihan dosen asisten Pak Sep. Hari pertama, hari kedua nanti asisten lebih cermat dibandingkan dengan dosen tetap. Baik, kita hitung. Satu, pengakuan. Dua, menyesali diri sendiri. Tiga, mencabut dosa. Itu baru tiga. Empat, ada kebulatan tekad. Tidak akan mengulangi dosa. Lima, ada tekad untuk berubah. Itu. Jadi ada berapa? 5. Coba kita hitung. 1, mengakui di hadapan. 2, menyesal. 3, mencabut sampai akar-akarnya. 4, tekad untuk berubah. 5, betul-betul mengambil sikap, mengambil tindakan, berubah. Nah, ini baru nasuha. Kalau kurang dari komponen ini, belum nasuha. Tobat ya tobat. Dapat pahala dapat. Ngepek. Tapi ini namanya efek yang maksimal dengan nasuha itu. Gitu. Karena ini konsepnya kan tadi mengosongkan. Membersihkan. Apakah istighfar saya tidak berguna? Berguna, bermanfaat. Tapi belum nasuha. Kalau syarat yang 5 ini belum terpenuhi. Karena itu nasuha itu membutuhkan perjuangan. Perjuangan itu syaratnya jihad.
Maka dalam tasawuf disebut mujahadah. Apa sih? Berjuang supaya semua syarat untuk nasuha itu terpenuhi. Tapi tetap Gusti Allah yang mengampuni. Kan ini tobatnya kepada Allah. Jadi tobat itu tetap aja posisinya usaha, perjuangan, ikhtiar hamba. Loh, yang menerima tobat hanya Allah. Bukan dengan membayar. Itu di lingkungan umat Nasrani itu dengan tobat itu dibayar, ditebus langsung kepada Romo. Kalau di Katolik pada pendeta, pendetanya untung tiap minggu dapat berapa. Itu dia. Baik, kita lanjut. Nah, Pak Uli, kita sekarang akan mengutip ada satu ulama namanya Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Irbili. Irbil itu nama kota. Ini di Persia. Ini ulama bukan Syiah, karena menjadi negara Syiah itu kan belakangan, dulu mah Sunni aja semua. Ini Irbil memang ini berada di Iran sekarang. Makanya dia menyebut Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Irbili. Irbil nama kota. Gimana Pak Uli? Silahkan. Menurut Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Irbili, Itu wafat. Wafat tahun 1332 Hijriah atau 1913 Masehi. Tobat merupakan awal makomat yang kedudukannya laksana fondasi sebuah bangunan. Tanpa fondasi, bangunan tidak dapat berdiri. Tanpa tobat, seseorang tidak akan dapat menyucikan jiwanya dan tidak akan bisa dekat dengan Allah. Tobat merupakan pintu gerbang menuju kehidupan tasawuf. Tasawufnya lagi-lagi, kita tidak bicarakan tasawuf yang campur-campur. Tasawuf yang murni, yang Al-Quran, yang sunnah, disebut tasawuf Qurani tadi. Jangan lupa, tasawuf harus hati-hati. Qurani, karena sumbernya Al-Quran. Sunni, karena sumbernya sunnah. Ahlaki, karena tujuannya memperbaiki ahlak. Disebut amali, karena memang langsung dipraktekkan. Gitu. Disebut salafi. Salafinya generasi terdahulu. Ikut sahabat, ikut tabi'in, tabi'in, para ulama terdahulu. Begitu. Jadi menurut, nah beliau di mana ini saya kutip? Ini dalam kitab Tanwirul Qulub. Terkenal. Kalau ingin legap sih, satu perpustakaan sendiri tentang tasawuf. Tapi di UIN Jakarta aja sudah ribuan koleksi bukunya, tetap aja belum lengkap. Nah, itu ini dalam kitab Tanwirul Qulub. Jadi beliau melukiskan tobat itu adalah fondasi dalam bangunan. Ingin tegak kepribadian muslim, tobat. Itu. Ingin bisa berdiri ini meja pakai kaki gitu. Tanpa tobat tidak dapat menyucikan jiwanya. Tanpa tobat nggak bisa dekat dengan Allah, karena Allah Maha Suci. Makanya Allah tuh harus didekati dengan tobat. Oh gitu saya kotor, saya ingin mendekat. Ya kamu mendekat dengan tobat. Tobat sekaligus mendekat. Itu bukan secara fisik satu persatu, bisa kumulatif, bisa bareng. Mendekat dengan tobat. Bisa bareng. Kenapa harus bareng? Manusia itu singkat hidupnya. Kalau nunggu udah nggak keumuran, keburu mati. Makanya cara bekerjanya simultan. Nggak usah bingung dalam tasawuf itu. Tobat sekaligus mendekat. Tobat sekaligus menghampiri. Kan baru tobat. Bisa. Waro bisa. Tadi tangga-tangga tadi itu memang dirugikan kayak tangga. Tapi bisa sekaligus. Kok bisa? Ya bisa. Kenapa tidak? Kan ini bukan fisik.
Baik, kita sudah paham apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada. Jadi tobat itu seperti pondasi, bukan seperti pondasi. Tobat itu menjadi landasan, tobat itu menjadi entry point, titik masuk. Tobat itu menjadi dasar, menjadi asas untuk jadi pribadi yang dekat dengan Allah. Nah, sekarang kita akan mengambil Abu Ishaq Ibrahim Al-Matburi. Ini bukunya tipis, hanya sekitar 80 halaman, semuanya pakai bahasa Arab. Nama kitabnya saya ambil Al-Mihanus Saniyah. Tipis. Walaupun tipis juga di perusahaan UIN dia lewat saja, masih saya jarang nyentuh karena kesulitan baca teks Arabnya. Nah, ini Al-Minahus Saniyah, ini Ibrahim Pauli, silahkan Pauli, ini agak lebih senior nih ulamanya. Abu Ishaq Ibrahim Al-Matburi wafat 291 Hijriah atau 904 Masehi, menjelaskan bahwa tobat itu terbagi 3 tingkat, dasar, menengah, dan tinggi. Tobat tingkat dasar adalah tobat dari dosa besar seperti menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, berzina, meminum khamar, bersumpah palsu, dan membunuh tanpa alasan yang dibenarkan agama. Tobat tingkat menengah adalah tobat dari dosa kecil, perbuatan subhat, makruh, sikap, dan tindakan menyimpang dari keutamaan. Tobat tingkat tinggi ialah tobat dari kelengahan hati mengingat Allah kendati hanya sekejap. Nah, aduh, gimana? Cobalah tingkat dasar dan menengah. Tingkat yang tinggi itu berat Bapak, karena kita sering lupa juga, sering abai juga, sering lalai juga. Insya Allah. Ya Allah, ya. Ini saya membaca kitab ini pertama tuh tahun 1974 kelas 2. Pak. Karena 72 lulus SD, 73 kelas 1 pesantren, 74 kelas 2. Betulnya saya belum boleh ikut. Kiai, saya sudah punya kitab. Kamu bisa mengikuti? Bisa. Coba tes baca. Sebelum masuk masjid saya baca dulu. Oh ya, boleh. Sudah dilanjutkan gitu. Jadi, sebab kalau yang kelas 1 kelas 2 itu masih dibimbing kata per kata, baris per baris, baca gitu. Sedangkan ini kiai sudah baca cepat. Santri pegang kitab. Nggak semuanya diizinkan, tapi dites dulu. Kalau sanggup, boleh. Karena itu saya temannya kakak-kakak kelas gitu di kampung. Ya udah pilihlah Bismillah saja. Toh nanti juga diulang kembali kalau itu sesuai dengan teman seangkatan gitu. Kecil. Kayaknya begitu. Udah, nanti kan berikutnya mudah-mudahan kedua, ketiga bacaan lebih lancar. Insyaallah. Mana boleh? Lanjut, ada 3 ya. Dasar, menengah. Coba kita itu ada komentar dalam kitab ini. Coba usahakan yang dasar. Pastikan yang dasar kita tidak melakukan. Ya Allah. Yang dasar itu coba apa kita lihat? Coba dasar. Apa yang dasar Pauli? Dosa besar. Terutama yang berat banget dampaknya menyekutukan Allah. Kalau terbawa mati kan nggak diampuni, berat banget. Ini terpelesetnya dengan resiko tidak lagi mendapatkan rasa aman. Coba tentang syirik bahayanya saya minta 2 ayat saja. Pertama, coba surat Al-An'am ayat 82. Uli, bacakan Pak Uli, dan Bapak yang lain boleh membuka
Al-An'am itu surat ke-6 ayat 82. Ini memberikan gambaran iman itu tidak boleh dicampur dengan syirik. Jadi ini tetap kuliah kita walaupun tasawuf, kuliah tafsir. Terjemahannya saja Pak. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Nah, beriman tapi imannya tidak dicampur dengan syirik. Jangan dicampur. Kalau cendol saya suka, cendol Bandung itu campur-campur. Kalau iman harus murni, jangan campur-campur. Resikonya. Nah ini dosa besar dulu nih. Coba ini selesaikan lewat obat nasuha. Tuh. Begitu. Tapi kalau tidak dicampur, rumusnya sederhana. Ayat ini akan saya kasih rumus sederhana. Iman, aman gitu. Kan dua kata mudah diingat. Iman, aman. Dari ayat ini bisa dijadikan satu kesimpulan singkat. Iman, aman. Coba Pak Uli baca lagi, ada nggak bisa? Saya simpulkan iman, aman. Pak Uli akan bacakan terjemahnya pelan-pelan. Bapak-bapak simak. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Rasa aman. Aman. Aman dari apa? Aman dari azab Allah. Aman dari cemplung itu apa? ini paham bahasa Betawi. Nyemplung ke dalam neraka. Gitu. Dan dapat petunjuk tuh karena berada di jalur yang lurus, tadi dapat cahaya. Cahaya itu pencerahan pada pikiran, pada perasaan, pada rohani. Kenapa dapat cahaya? Dia hati-hati tadi, waroh, dan tetap pada jalur. Sekarang ayat berikutnya, surat Al-Hajj ayat 31. Nah itu menggambarkan bahwa dengan syirik itu terpleset. Jauh terplesetnya. Coba Al-Hajj surat ke-22 sekarang ayat 31. Nah, ini yang supaya yang saya ceritakan tuh ada Al-Qur'an, memang sedang kuliah Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama. Ini. Coba Pak Uli, sekarang Al-Hajj 31. Beribadalah dengan ikhlas kepada Allah tanpa menyekutukannya. Barang siapa menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Nah, jatuh dari langit tuh, Pak, meluncurnya berat. Lihat pesawat berapa ton. Karena meluncur ketinggian, remuk sampai di bawah. Mana jarang, ada nggak pernah, mungkin 1-2. Kalau pesawat insiden tuh yang selamat. Hancur kan, bisa berkeping-keping pesawat. Padahal, nah orang yang beriman itu kan jatuh dari langit. Udah gitu disambar burung. Atau dibawa terbang entah kemana. Semakin, nah itu di akhirat. Jatuhnya, kalau tempat yang tinggi itu surga. Berarti nggak bisa ke surga itu karena jatuh. Ke bawah itu neraka. Melencengnya kemana? Masya Allah. Nah, kembali ke pendapat Ibrahim Al-Matbuli, saya sering menyebutnya singkat, namanya Abu Ishaq, tapi sering Al-Matbuli saja atau Ibrahim Al-Matbuli saja. Dan ini ulama abad ketiga Hijriah. Sekarang kan 1444, ini masih 291. Sekarang 2023, ini 904 gitu. Nah, tolong kita kokohkan pada tobat dasar menyangkut dosa-dosa besar yang bisa menghilangkan iman. Kalau itu dimantapkan, amanlah bahwa masih dosa. Setelah itu melangkah ke kedua, kepada manusianya durhaka kepada orang tua, berzina, minum khamar,
bersumpah palsu, dan ini tentu belum semua, saya hanya menyebut di antaranya. Nah, tingkat menengah, dosa kecil. Dosa kecil itu kalau kategori fikih haram, makruh, syubhat. Haram bisa dosa besar, bisa dosa kecil ya. Katakanlah tidak usah dimasukkan. Makruh, syubhat, itu kalau kategorinya fikih, kategori hukum. Nah, saya sebut makruh, sikap menyimpang dari keutamaan, tapi ada tobat tingkat tinggi, tiba-tiba betul-betul 1 detik saja tidak mengingat Allah, sudah merasa bersalah. Nah ini taubatnya taubat tingkat tinggi, disebut taubat al-muntahi, orang-orang yang berada di puncak. Ya, itu para, kalau di jajaran tentara atau polisi itu sudah perwira tinggi. Itu kan dunia, ini kualitas rohani. Siapa tahu orang di dunia dianggap rendah, padahal menurut Allah kualitasnya kualitas jenderal gitu. Baik, itu kita beralih dari Ibrahim Al-Matbuli sekarang ke Al-Ghazali. Silahkan Pak Uli. Menurut Al-Ghazali, taubat itu mempunyai 2 kegunaan. Nah, beliau sedang cerita tentang manfaat atau kegunaan. Namanya dalam ilmu itu aksiologi. Ilmu apapun juga harus dilihat manfaat kegunaannya. Apa nih manfaatnya tobat? Satu, pertama, membuka jalan untuk meningkatkan kualitas ketaatan kepada Allah, sebab dosa itu menutup jalan ketaatan kepada Allah. Dosa yang dilakukan terus-menerus tanpa tobat akan menjadikan hati gelap, penuh noda hitam, keras, dan kotor. Hati yang demikian tidak merasakan kenikmatan beribadah dan tidak merasakan manisnya pendekatan diri kepada Allah. Jadi nomor 1 itu kata kuncinya adalah membuka jalan. Sebab dengan dosa itu jalan tertutup. Kenapa tertutup? Terhalang oleh dosa. Terhalang dosa itu. Kenapa dapat dosa? Dosa itu dilukiskan, 1 suap saja kita makan yang diharamkan Allah atau dibeli dengan uang haram. Makanannya boleh makanan yang halal lah. Makanan yang halal, tapi dibeli dengan uang haram. 1 suap saja dilukiskan nuqtatus sauda. Itu titik kita. Kalau tidak segera dibersihkan lewat istighfar, lewat lalu nasuha tadi, berhenti menyesali, maka 1 titik ini tersimpan di hati yang BJB, bersih, jernih, bening, seperti cermin, 1 titik. Nah, kita setiap hari makan berapa titik? Berapa suap? Kan terjadi gumpalan, 2 titik, menggumpal. Lama-lama bisa membeku. Kalau sudah membeku dan tidak dibersihkan, nanti bisa mengeras seperti batu. Nah, gambaran bahwa setelah orang berbuat dosa, hati jadi keras itu, Al-Quran cukup banyak. Salah satunya saja, nih ngaji dengan sampel-sampel, dengan contoh-contoh yang buka Al-Baqarah 74. Buka Al-Baqarah 74. Ini memang sedang melukiskan kaum Yahudi, Bani Israel. Tapi tetap Al-Quran yang universal. Pesannya silakan dibaca, Pak Uli. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air darinya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Maksudnya dosa itu, kalau dibiarkan, tidak dibersihkan, tidak tobat, itu titik-titik ini akan menjadi gumpalan, lalu membeku, mengeras, lalu seperti batu.
Saat hati seperti batu, maka jadi penghalang. Yang dikatakan Al-Ghazali ini penghalang. Penghalang apa? Itu cahaya dari luar hanya berhenti di pikiran, tapi tidak tembus ke dalam hati. Dia hanya tahu, hanya mengerti, hanya paham, tapi tidak melakukan. Nah, ilmu ini ilmu tidak bermanfaat. Nggak tembus ke hati. Pinter bisa jadi, karena kognitif terisi, mengetahui, mengerti, tapi nggak tembus ke hati. Tetap aja kelakuan itu berdasarkan hati. Ya, sesuai dengan ilmunya. Cahaya dari dalam, yang disebut nurani, itu nggak bisa keluar, mengecil, tertimbun batu-batu tadi. Mengecil. Suara hatinya nggak bisa mengubah, tidak bisa mengambil keputusan, tidak bisa melakukan perubahan, tidak bisa berhenti, tidak bisa menjauh. Padahal hati kecilnya, lama-lama hati kecilnya jadi kehilangan kepekaan. Apakah hati kecilnya kemudian tidak berfungsi? Ya, tapi apakah hilang? Hilang enggak, tapi semakin tidak berfungsi. Kapan berfungsi lagi? Nanti pada saat sakaratul maut baru nyesel. Itu. Nah, ini kan keadaan itu rugi, terhalang. Lalu surat Al-Baqarah itu melukiskan orang yang tobat itu dilukiskan dengan 3 model batu. Yang pertama, batu yang menutup hati itu tiba-tiba terbelah. Terbelahnya cukup drastis. Coba kita hitung berdasarkan matematik. Terbelah 2, terbelah 4, terbelah 8, terbelah 16, terbelah 32, terbelah 64, terbelah 128. Kan banyak belahan batu itu jadi keping-keping. Bisa hilang dengan tobat itu. Walaupun sudah jadi batu. Nah, tiba-tiba begitu batunya sudah berkeping-keping, keluar air. Inilah air ruhani. Lalu mengalir di sungai. Masya Allah, ini ternyata nanti jadi sumber mata air. Itu dia sendiri bersih dan membersihkan orang banyak. Cukup banyak orang yang tadinya bergajul, bermocora, tukang bobok, tukang tarok, tukang muka tali onrok, kalau bahasa Banten, itu nanti jadi ustadz, jadi penceramah, karena seperti batu ini. Itu model, jadi betul-betul debit airnya luar biasa, karena nggak mungkin dong jadi sungai kalau debit airnya kecil. Itu batu yang kedua itu terbelah, lalu mengeluarkan air, tapi hanya jadi sumur. Apakah jelas dong, sumur bukan sumber mata air dari sungai, tapi sumber penghidupan. Orang bisa datang mencari sumur. Apa bedanya dengan pertama? Yang pertama itu debit airnya tinggi, volumenya, debit airnya, sehingga melahirkan sungai. Jadi manfaatnya banyak betul bagi orang. Dia berubah, lalu mengajak orang untuk berubah. Banyak kan para mu'alaf yang mencari Islam dengan tekun, nanti begitu jadi muslim kan jadi ustadz. Yang ketiga, batunya cuma bergeser. Ini kan tertutup batu hati, cuma geser sedikit. Nah, pergeserannya bermanfaat, ada ruang kosong. Lewat celah inilah dia memiliki kesadaran. Ini artinya orang sudah mulai berhenti dari dosa, tapi belum sepenuhnya bisa meninggalkan. Tapi dia sudah mulai berhenti, belum nasuha tobatnya, tapi beberapa unsur nasuha ada. Penyesalan ada, berhenti ada, berubah ada. Tapi tentu dia masih saja belum bisa meninggalkan kebiasaan buruk itu total. Itu.
Nah, sekarang kembali lagi ke Al-Ghazali. Silakan boleh yang kedua dari Al-Ghazali. Atau tadi sampai di mana bacanya? Boleh diulang lagi dari pertama sampai sebelum kedua sampai dalam kehancuran coba. Pertama, membuka jalan untuk meningkatkan kualitas ketaatan kepada Allah, sebab dosa itu menutup jalan ketaatan kepada Allah. Dosa yang dilakukan terus-menerus tanpa tobat akan menjadi hati gelap, penuh noda hitam, keras, dan kotor. Hati yang demikian tidak merasakan kenikmatan beribadah dan tidak merasakan manisnya pendekatan diri kepada Allah. Sekiranya Allah tidak memberikan rahmat dan kasih sayang kepada hambanya yang berdosa, niscaya ia akan jatuh ke dalam kehancuran. Kedua, tobat itu menentukan diterimanya amal ibadah seseorang oleh Allah. Segala bentuk kebaikan, ketaatan, ibadah, dan doa yang dilakukan seseorang belum diterima Allah selama ia bergelimang dosa. Oleh karena itu, tobat dari segala dosa merupakan keharusan bagi setiap orang yang berharap amalnya diterima Allah. Jadi ini amal masih terkendala oleh dosa. Tetap dosa dicatat, amal dicatat. Tapi ini dampak psikologinya. Jadi kuliah tasawuf sebetulnya kuliah psikologi. Tapi psikologinya menyadarkan kita tentang perlunya kita kembali kepada Allah. Lanjut, sudah selesai boleh? Nah, kita akan mengakhiri tinggal 3 lagi atau 1 lagi. Sekarang masih Al-Ghazali, silakan boleh. Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa tobat nasuha itu pada intinya menghapuskan keinginan yang terlintas di dalam hati untuk melakukan perbuatan dosa yang pernah dilakukan pada masa lalu sebagai perwujudan dari rasa takut terhadap siksaannya. Tobat yang demikian dapat terwujud bila seseorang memenuhi 3 syarat. Pertama, membebaskan hati dari keinginan berbuat dosa. Kalau seseorang meninggalkan suatu perbuatan buruk, sementara hatinya masih menyimpan keinginan untuk melakukan perbuatan itu lagi, maka sebenarnya ia belum tobat. Kedua, meninggalkan perbuatan buruk yang pernah dilakukan pada masa lalu. Ketiga, meninggalkan perbuatan buruk itu harus muncul dari hasrat hati demi menghindari kemurkaan dan azabnya. Bukan kondisional, bukan karena motivasi yang sifatnya eksternal. Eksternal itu karena motif itu dalam psikologi 2, motivasi internal datang dari kesadaran aku, motivasi eksternal itu karena pertimbangan-pertimbangan, mempertimbangkan orang lain. Saya kira sudah selesai. Nah, Bapak dan Ibu yang terhormat, yang mengikuti di masjid maupun yang mengikuti di rumah, saatnya Bapak dan Ibu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk pendalaman melalui interaksi. Silahkan, saya akan menikmati teh yang disiapkan oleh Pak Ismet tadi. Masya Allah. Gimana Pak Uli? Ini di layar sudah tidak terkoneksi. Ada Pak Uli? Kalau di sini saya langsung bisa menyimak. Kalau yang melalui aplikasi Zoom online, silahkan juga. Ini saya ingin menyapa, ada siapa yang berada di balik layar ini? Pak Muhammad Nasruddin. Abdi, Pak. Itu mah di bio-nya. Kemudian ini kelihatan ada Pak Datuk Asril ini. Pak Asril, assalamualaikum Pak Asril. Oh, belum. Itu mah Kang Asep Ustad. Nuhun Kang Abdi. Di masjid atau di rumah? Di bumi Kang, di rumah. Kunaon atau sanes ka masjid ka dieu?
insya Allah mungkin Paugi. Mangga, silahkan kalau ada yang disampaikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Prof. Saya Firman. Saya ingin izin bertanya Pak Prof. Mengenai ada tadi mengenai dosa syirik nih Pak Prof. Karena menurut An-Nisa ayat 48 bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki gitu. Coba tambah, bukan hanya 48, tambah dengan 116. Oke, siap. Buka lagi 116. Dan ada jawaban lain bahwa yang ada ayat ini mengatakan bahwa wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, gitu, pengampunan Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Prof. Mungkin pertanyaan saya mengenai yang dosa syirik tadi, Prof. Apakah ya karena apa kalau dalam surat An-Nisa itu kan Allah tidak mengampuni dosa syirik tadi. Nah, apakah memang dosa syirik itu benar-benar tidak bisa diampuni untuk dosa itu? Ada yang kurang pemahamannya. Ya. Itu kalau sudah mati. Oke. Kalau masih hidup, apa saja dosa bisa. Berarti masih ada kesempatan. Ada kesempatan. Siap. Caranya, kalau tobat dari kekufuran, tinggalkan kekufuran, masuk Islam. Disebutnya tobat, coba tidak lazim disebut tobat. Misalnya nih, orang meyakini Nabi Isa Tuhan, Siti Maryam Tuhan, padahal Nabi Isa bukan Tuhan, Siti Maryam bukan Tuhan. Saya mau tobat nih dari keyakinan Trinitas. Ya tinggalkan keyakinan Trinitas, masuk Islam. Cuma itu tidak lazim disebut tobat. Lazimnya disebut masuk Islam. Itu. Padahal itu tobat. Karena itu kalau orang yang baru masuk Islam, sampai saat dia selesai mengucapkan syahadat, itu putih bersih dosanya, nol. Karena mengucapkan dua kali syahadat itu obat nasuha itu. Kalau tulus. Nah setelah itu baru dihitung lagi. Berdasarkan kualitas amalnya. Jadi yang pengertian syirik tidak putih harus dijelaskan kalimat selesai. Kalau dia mati dalam keadaan, kalau masih hidup, justru saat hidup itulah kesempatan tobat yang paling keren, gitu. Bisa dipahami sekarang ayatnya? Ada satu lagi boleh, Prof? Baik, silakan. Satu lagi mengenai tobat dari perilaku riba nih, Prof. Atau misalkan mohon izin saya contohkan diri saya nih, Prof. Tahun 2017 saya coba untuk hijrah gitu kan, keluar dari perbankan gitu kan. Karena ada pemahaman bahwa kerja di perbankan itu banyak riba dan lain sebagainya gitu kan. Mengenai harta yang saya dapatkan dari perbankan itu nih, Prof. Apakah dengan saya bertobat ini harta tersebut sudah bersih juga atau bagaimana untuk membersihkannya, Prof? Terima kasih, mungkin itu aja Pak Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja kita harus berikan jawaban singkat, kalau lawan datinnya diuraikan. Jadi perbankan ini pertama pastinya tidak halal, apalagi tidak riba, itu jauh. Yang ada paling rendah itu syubhat. Kategori tertinggi itu halalan riba. Kategori di bawahnya halalan saja. Nah ini kategori pertama, kedua udah nggak ke bawah itu. Tunggu dulu. Baru kategori ketiga syubhat. Syubhat itu apa sih syubhat? Bahasa sederhananya remang-remang ini. Abu. Bukan putih, bukan hitam, tapi abu-abu. Itu supaya mudah. Nah, semuanya seperti itu, abu-abu. Nah, sekarang lalu tobat. Tobat itu tadi makna yang ketiga itu pindah. Beralih. Makanya tobat dimaknai hijrah. Itu nggak salah itu. Banyak orang kok
Dari mana? Tunggu, coba lihat para ulama tadi. Ketika Al-Ghazali menyusun tobat, apa yang ketiga? Berubah, beralih. Apa bahasa Arabnya berubah, beralih? Hijrah kan? Jadi nggak salah kalimat, walaupun itu tidak memahami tekstual, tapi pemahaman. Pemahamannya nggak salah. Apa yang terjadi? Masya Allah. Supaya itu kemudian bersih, ada beberapa langkah. Langkah yang pertama, keluarkan zakat. Kalau sudah nisab, zakat. Zakat itu membersihkan, zakat itu menumbuhkan, zakat itu mengembangkan. Zakat. Tapi tidak cukup dengan zakat saja, karena zakat itu kan akan membersihkan kalau yang halalan thayyibah atau yang halal. Ini kan kategorinya kategori subhat. Maka perbanyak infak. Kalau perlu kasihkan aja sama orang semua. Yang apa itu? Itu biarlah kita memulai sesuatu ya. Tapi tidak usah juga kalau memang itu coba keluarkan lebih banyak. Kalau zakat kan ada batas. Kalau infak ada batas. Sedekah tidak ada batas. Apakah ini dijamin? Ini ikhtiar, ini usaha. Itu kan sudah ada di tangan kita. Jadi kalau sampai sudah nisab, zakat lengkapi dengan infak dengan sedekah. Apa bedanya infak dengan sedekah? Hanya kalau sedekah bisa dengan harta, bisa dengan yang bukan harta. Kalau infak hanya dengan harta. Dengan materi, dengan benda. Itu saja. Setelah itu pastikan kita mendapatkan sumber penghidupan kategori halalan thayyibah atau halalan saja. Apa bedanya thayyibah? Thayyibah itu murni banget gitu. Kategorinya. Itu kira-kira. Wallahu a'lam. Itu aja jawabannya. Sudah bisa dipahami? Baik. Bapak dari Ibu yang telah hormat, mari kita lanjutkan, masih cukup waktu. Pak Uli, apakah ada yang menjawab bertanya secara tertulis? Kalau ada, lihat di chat. Mohon dibacakan, boleh kalau ada. Ada yang tertulis? Belum ada? Ada? Baik. Ada yang bertanya langsung? Oh, Ibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Bonita Pak. Iya, suaranya dengar mutar lah. Ini bapaknya juga ada di masjid. Pak, menyambung tadi yang Bapak nanya tadi itu, Bapak yang tadi yang nanya mengenai yang riba itu. Nah, kalau kita sudah dulu itu kan Pak, kalau beli rumah itu kan kalau cash gitu kan nggak kebeli. Nah, kita terpaksa harus akad kredit di bank. Itu gimana tuh Pak? Sekalipun sekarang sudah selesai ya. Sekarang itu gimana Pak? Kaitan dengan pertimbangan seperti itu. Iya. Tentu saja ada ayat tadi ya kan. Kalau tidak mendapatkan rahmat Allah, nggak mungkin orang itu bisa bersih. Jadi memang kalau ingin nggak mungkin. Nah, jadi gimana kalau gitu? Maka jatuhnya kepada syubhat. Gimana pembersihannya? Pembersihannya sekarang setelah kita berhasil memiliki, maka beberapa langkah. Mungkin bisa saja mengeluarkan ulang, oh saya ingin melakukan zakat atas tanah yang saya tempati. Saya ingin melakukan zakat atas harta yang saya miliki rumahnya. Gimana caranya? Kan zakatnya cuma sekali kalau zakat pembelian. Nah, ini hanya ingin menyelesaikan dulu akadnya kredit. Kreditnya melalui bank konvensional dan ada bunga. Nah, ingin membersihkan dari unsur bunganya itu. Jadi rumah kita yang kita tempati itu kita tinjau kembali, keluarkan zakat
saat pembelian dikonversi dengan harga sekarang. Nah, itu jatuhnya jadi albir atau al-hasanat, itu kebaikan. Tunggu dulu, ini tidak bisa sekaligus. Ada uraian-uraiannya, tahapan yang harus dipahami. Tidak bisa langsung jet, merah, hitam putih. Nggak begitu. Nah, itu namanya al-hasanat, kebaikan. Tapi Allah berjanji, kebaikan itu menghapuskan kesalahan. Kan tujuannya ingin terhapus. Gitu. Nah, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Itu ayat Quran. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bisa menghapuskan itu bagian-bagian yang kurang bersih di masa lalu. Setelah itu, tentu saja rumah ini diusahakan jadi rumah yang berkah. Rumah yang berkah itu rumah yang di dalamnya Al-Quran dibacakan, rumah yang di rumah itu sering dijadikan tempat berkumpul untuk kebaikan, rumah yang dari rumah itu mengalir kedermawanan gitu. Kita merencanakan hanya membagikan mungkin sepotong roti, tapi kan roti disimpan di rumah. Terus ada bahan, oh ini saya beli ini untuk sodako. Yang tidak berguna, barang-barang orang membutuhkan, keluarkan. Tidak usah disimpan barang-barang yang tidak kita perlukan. Kan ada orang lain yang, nah rumah ini rumah berkah. Bukan hanya Jumat berkah. Itu satu hari saja. Ini sepanjang hari berkahnya. Gitu. Nah, insya Allah cara seperti ini akan tercatat sebagai upaya untuk membersihkan. Terima kasih, Prof. Gitu kira-kira. Ya. Dan ini juga ikhtiar Assalamualaikum. dari hamba. Itu Allah yang akan membersihkan. Allah yang akan menjadikan rumah kita rumah yang penuh keberkahan. Gitu. Tentang bagaimana rumah di keberkahan itu ada dua. Tapi satu, memang secara fisik ngumpul. Kalau tidak memungkinkan, tidak mesti orang yang ngumpul, tapi dari rumah kita mengalir gagasan, ide, harta tentang kedermawanan. Konkretnya gini, direncanakan ada yang kita konsumsi, yang kita gunakan, tapi ada yang kita siapkan, oh ini saya ingin berbagi, kan disimpannya di rumah. Mikirnya juga di rumah. Nah, inilah jadi pangkal rumah keberkahan. Allah bisa, tidak perlu besar, tapi ikhlas terus. Yang penting mengalir saja. Masya Allah. Sudah jelas, Bu? Bu Muhtar? Bu? Baik. Kita sekarang masih mengundang yang lain. Pauli? Pak Adam kelihatannya. Mana Pak Adam? Ini kita terus saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih perihal itu riba ya Pak, bunga bank gitu. Dan dibandingkan dengan seperti bank syariah. Iya. Itu kenyataan kalau realita dihitung secara teknis, bank yang 10% 10 tahun itu dua kali lipat. Iya. Terus kalau yang syariah juga dia kan akadnya tidak bunga kan, kerjasama gitu ya kan. Iya. Sehingga unsur ribanya tidak ada. Tetapi dari perhitungan secara matematik itu uangnya kadang-kadang lebih mahal besar di syariah, betul. Makanya sama kadang-kadang ada orang terus syariah mahal, ambil aja yang konvensional. Karena kalau 5 tahun dia hanya separuhnya, tidak berlipat. Kalau syariah itu 10 tahun juga jadi 2 kali lipat gitu. Konvensional kan agak fleksibel. Itu yang saya mau tanyakan tuh gimana gitu Pak Asep. Makasih. Persoalan yang pertama nih jawaban umum, nanti saya akan jawab detail. Memang bank syariah belum murni.
gitu. Itu. Tapi tunggu dulu. Ini jawabannya kan memang Bang Syariah belum murni. Ya, itu. Nah, sekarang saya akan menjawab detail semampu saya. Gini. Sebetulnya perbankan itu lembaga apa? Perbankan itu sebetulnya narahubung. Bank itu narahubung. Narahubung siapa dengan siapa? Ada pemilik uang, ada peminjam. Ini sederhananya. Nah, bank ini jadi lembaga penghubung. Bisa ya? Gitu. Pada saat bank, kalau gitu apa prinsipnya? Prinsipnya itu kepercayaan. Ini si nasabah menyimpan uang di bank. Prinsipnya kepercayaan. Lalu oleh bank dipinjamkan sama, lalu dia dapat keuntungan. Nah, ini tentu kuliah ini kuliah sederhana, tapi bisa dipahami. Bank butuh operasional kan? Butuh operasional. Bank butuh keuntungan. Karena bank itu sebetulnya lembaga jasa keuangan. Ya kalau nggak untung, gimana? Nolong orang, iya. Bisa membangun, iya. Tapi yang paling pokok operasional. Tuh. Dan ini ada ukuran-ukurannya. Berapa jumlah modal, berapa jumlah keuntungan. Sekarang prinsip syariah gimana? Prinsip syariah itu sebetulnya nggak banyak. Satu, syariah itu tidak ada G. Apa tuh G? Goror, manipulasi atau penipuan. Itu G. G bukan gelo gitu, atau gila. Tapi goror. Goror itu artinya menipu, berbohong, atau manipulasi. Itu G. Yang kedua, M. M itu mesir, gambling, judi. Tidak jelas. M itu mesir. Jadi G, M. Yang ketiga R, riba. Jadi bank syariah itu sebenarnya menghindari tiga saja. GMR. Itu. G, M, R. Nah, gimana nih prinsip GMR itu bisa dilakukan? Nah, saat orang datang, si nasabah ke bank, maka satu, harus jelas akadnya. Untuk apa akad ini jelas? Untuk menghindari M. Gambling. Judi. Messi bukan perjudian, tapi ini tidak jelas. Begitu. Lalu, untuk menghindari terjadinya G. Manipulasi. Manipulasi gini, kalau untung dibagi, kalau rugi ditanggung oleh nasabah dan bank. Fair. Ini kalau begini cara kerjanya, untung nasabah dapat, rugi nggak ikut tanggung. Oh nggak bisa, itu ada unsur G. Goror. Wah nggak bisa. Itu. Lalu yang berikutnya R. Riba. Nah, riba ini sebetulnya yang dimaksud dengan riba itu terbagi dua. Itu nambah riba itu. Artinya itu. Nambah. Dari kata yarbu yang artinya tinggi. Riba memang dibagi dua.
Ada yang ada apa mudo apa yang berlipat-lipat, mencekik. Itu namanya Bang Subuh. Bang Subuh tuh sebetulnya itu temuan kami. Saya ketika penelitian di Desa Bojong Indah, Kecamatan Parung. Nah, kenapa? Nah ini yang paling berat. Itu nyakit banget. Coba saya akan gambarkan ini temuan ini, tapi penelitiannya sudah lama. Saya memimpin timnya 7 orang. Saya ditunjuk jadi memimpin tahun 2004. Ini akan saya dicontohkan. Ini yang riba yang paling berat ini. Kelas berat. Yang oleh Al-Quran sebutnya ada apa, modo apa. Itu bank mulai beroperasinya jam 3. Berakhir adzan subuh. Jadi sangat singkat. Berapa jam lah. Disebut bank subuh itu karena bekerjanya dari jam 3 sampai adzan subuh. Kenapa harus malam-malam begitu? Karena nasabahnya setelah sholat subuh akan pergi kerja di Tanah Abang, di Jakarta, naik angkot, naik motor, naik berusaha kereta, meminjamkan. Jadi orang-orang kecil. Nah, waktu itu tahun 2004, gitu saya lihat, kalau meminjamkan 100.000, nerimanya 95. Dia udah langsung potong 5.000. Tapi dia catat selama 24 jam bisa mengembalikan, tidak ada beban tambahan. Cukup saja 5.000. Tapi kalau kelebihan 1 jam sampai 24 jam, kena denda 5.000 lagi. Kalau lebih 24 jam ketiga, 5.000 lagi. 5.000 lagi. Ada kasus, si nenek pinjam uang 100.000. Lalu dia nerima 95. Sudah 3 minggu nggak bisa bayar. Coba hitung 3 minggu kan 21 hari. Hari pertama nggak ada tambahan kan? Berarti 20 hari. 20 hari kali 5.000. Jadi 100, modalnya 100.000. 200.000 katanya mengembalikan. Padahal dia terima 90. Berapa persen tuh? 200%. Nah, inilah apa mudo apa. Bank konvensional nggak sampai segini kan bunganya. Makanya itulah pertimbangannya ulama menyebutkan nggak haram, jatuhnya ke karena bunga yang mencekik nggak terjadi di perbankan. Itu kira-kira. Satu, itu pertimbangannya. Sekarang, oh itu loh pertimbangannya mengapa halal tidak, toibah apalagi jauh, itu kategori 1. Subhat. Karena perbankan itu tidak mengambil bunga seperti rentenir. Tadi kan rentenir yang Bang Subuh itu. Gitu. Tapi karena dalam akad tidak disebut, tetap saja jatuhnya ke dalam gitu. Ketika dalam akad tuh mau untung mau tidak, gitu kan, tetap saja harus perbankan harus memberikan bunga kepada nasabah. Jadi mau untung mau rugi ini dunia perbankannya, nasabah tetap saja dapat. Padahal itu jadi tidak fair. Itu. Nah, begitu. Tetapi syarat berikutnya, apakah perbankan konsisten dengan undang-undang perbankan? Kalau konsisten, penyaluran dana tidak boleh yang diharamkan. Jadi penyaluran dana perbankan itu untuk yang halal. Tapi bank konvensional berapa persen sih yang mengikuti undang-undang? Kalau di dalam bank syariah itu ada dewan syariah yang mengawasi. Ya, ada dewan syariah. Ini pun belum sepenuhnya terlaksana. Karena itu saya menyimpulkan bank syariah itu bisa lebih murni dari bank konvensional, tapi berapa persen selisihnya biasanya bisa hanya 2 poin, 3 poin, gitu. Itu kira-kira Pak. Sekarang bisa dipahami gerakannya tuh. Nah, kenapa tidak seperti murni? Ini aja hasil perjuangan politik Pak.
Segini aja udah hasil perjuangan. Itu baru tahun 90 muncul Undang-Undang nomor 12 ya tahun 90 tentang perbankan. Kenapa muncul tahun 90? Itu terus terang saja Pak Harto tuh masih ragu sejak tahun 73 karena dia tidak menguasai tentang Islam, tapi dia ketakutan banget. Asal dengar syariah dikiranya kembali ke Piagam Jakarta gitu. Jadi ini pemerintah Orde Baru dalam ketakutan. Lalu strateginya ulama coba mendekat ke Pak Harto, jelaskan tidak akan merugikan jenengan tetap jadi presiden. Malah menguntungkan. Ceritakan tentang perbankan syariah. Dia ambil contoh. Coba kita pergi ke Abu Dhabi, pergi ke Timur Tengah, tanya sama mereka perbankan itu apa. Dan mereka, oh, yakin ini nggak kembali ke Piagam Jakarta? Enggak. Yakin nih nggak jadi DITI? Enggak. Baru pelan-pelan dibuka. Itu strategi mengenai penguasa. Tapi untungnya Pak Harto nggak suka ke kiri, komunis dia nggak suka. Itu jadi untung. Makanya Pak Harto itu periode itu dibagi 3 Orde Baru tuh. Jadi agak ke politik ini. Enggak apa-apa. Periode terakhir Pak Harto mendekat ke dalam Islam. Makanya ijo royo-royo. Si Katolik mulai gerah. Wah, gawat nih. Pak Harto mendekat ke mayoritas. Dia lihat mayoritas itu banyak orang pinter. Kita. Maka jatuhkan Pak Harto. Itu direncanakan. Tahun 90 lama tuh. Kita aja ketipu. Itu. Jasanya ada. Semoga Allah mengampuni. Lama-kelamaan perbankan ini tumbuh. Setelah tumbuh, Cina jeli. Oh, membahayakan. Ambil. Bank syariah itu oleh Cina juga. Kenapa diambil? Tahu ini tidak akan membahayakan dan tahu nggak sepenuhnya menjalankan kaidah syariah. Tapi kalau meninggalkan, insya Allah lebih aman. Gitu kira-kira penjelasannya. Tuh, kembali kepada pertimbangan. Nah, sekarang gimana ini setelah 99 ke sini semakin jauh dari rumusan negara tahun 45, kacau di amandemen ini. Maka kita perlu berjuang untuk mengembalikan. Mungkin saya merekomendasikan pilih cucu pejuang yang betul-betul bisa diharapkan. Ini agak ke politik. Emang kita harus ngomongin politik juga karena dampaknya buat kita. Gitu kira-kira Pak. Tergambar Pak. Kalau begitu penuh dinamika Pak. Terpulang kepada niat kita, terpasang ketulusan kita. Kalau antum sudah mulai tulus dan mantap, Masya Allah, coba rawat saja. Tentu pasti ada goncangan di awal, pasti ada kesulitan. Tapi lama-kelamaan Allah akan keluarkan dari kesulitan, lalu mendapatkan kemudahan. Inna ma'al usri, usri itu kesulitan, yusra itu kemudahan. Ternyata nanti nikmat saja dengan suasana baru. Biasa masa transisi itu akan diuji. Itu cukup Pak? Sudah cukup juga? Mungkin yang di rumah. Ya, coba disapa. Atau saya sapa. Bapak dan Ibu yang terhormat yang mengikuti kuliah dari kediaman masing-masing. Bapak dan Ibu diberi kesempatan untuk sama-sama membahas, menjelaskan, ngobrol, diskusi atau dialog. Silahkan, mungkin di sini saya Pak, ada Pak Asril dan Pak Elwin atau siapa lagi silahkan. Saya melihat cukup banyak, ada 7 orang. Silahkan. Oh ada. Oh ada. Sebentar Pak Uli akan menunjukkan. Silakan Pak Uli. Masya Allah. Assalamualaikum Prof. Maaf nih ibu-ibu ini pada diskusi daripada susah-susah, maksudnya mau uang yang pertanyaannya gini loh.
misalnya rumah yang kita dapat dari kredit kemarin itu, yang ada ribanya itu, kita jual ya. Nah, hasil penjualan rumah itu kita beli rumah yang baru cash. Itu masih ada unsur ribanya nggak kira-kira? Enggak kan? Enggak ya? Iya, cuma sumbernya kan tadi terbawa. Loh, uang yang untuk beli rumah baru sumbernya dari mana? Dari rumah lama. Ya. Padahal rumah lama diperoleh melalui jalur. Nah, jadi sebetulnya belum menyelesaikan masalah. Nah, Coba aja simak betul-betul. Walaupun udah, karena itu solusi itu boleh ditempuh. Tetap harus ada upaya untuk pemurnian. Jadi apakah rumahnya rumah ini tetap yang ditinggali atau ingin dapatkan rumah baru supaya suasana baru? Boleh saja, tapi ada upaya untuk lebih murni. Nah, upaya lebih murni itu bukan menyelesaikan tuntas. Kenapa tidak menyelesaikan tuntas? Lah ini kan sudah nempel. Kalau ingin menyelesaikan tuntas bukan begitu. Dijual, kasih sama orang, total. Kan terputus kita dari harta itu. Kan itu belum tentu memberikan solusi bagi orang yang memang rezekinya tidak ada pilihan lagi. Gimana? Maka solusi yang paling nyaman untuk para pihak itu nggak usah dijual, nggak usah repot-repot, tempati aja rumah itu, keluarin aja sedekahnya. Tunggu. Cuma sekarang ada upaya untuk niat. Solusi pertama, dulu sudah dibayarkan zakatnya nggak ketika pembelian? Sudah. Alhamdulillah, dah selesai. Satu berarti dalam konteks Allah unsur tidak murninya atau unsur hitamnya itu tidak berat karena ada sisi lain yang dilakukan, zakat sudah dikeluarkan. Oke. Sekarang ketika masuk dalam riba, itu tadi kategorinya bukan riba yang apa yang kelas berat kan? Ya. Enggak, cuma tidak murni sepenuhnya seperti perbankan syariah. Jadi insya Allah, tapi tetap harus dibersihkan. Kemudian gimana cara bersihkannya? Satu, bisa saja dengan cara tetap mengeluarkan zakat kembali. Kalau sudah, sebetulnya bukan kewajiban. Karena itu, tidak usah zakat juga nggak apa-apa namanya. Kemudian memperbanyak infak, memperbanyak sedekah. Kenapa diperbanyak? Supaya titik-titik hitam itu imbas. Supaya mencari balance. Ya. Ya kan? Satu. Yang berikutnya, rumah ini fungsikan. Fungsi sosial. Yaitu dengan dua cara. Apa sering dijadikan tempat untuk ngaji, ngumpulin anak yatim, nyantuni yatim. Nah itu kalau secara fisik. Sekarang nggak secara fisik. Tapi di rumah ini ada upaya untuk hidup lebih rukun. Suami istri, anak. Ya. Lebih islami. Lalu dari rumah ini mengalir kebaikan kepada orang lain. Maka rumah ini menjadi manjalam mubarakah. Tempat menetap penuh keberkahan. Gitu. Kita ada doanya. Ya. Ketika menempati rumah kan doa, Allahumma anjil alaina munjalam mubarakah, ya Allah berikan kepadaku tempat kediaman yang membawa keberkahan. Ya. Nah, jangan lupa rumah ini kediaman sementara. Begitu masuk ke alam kubur, kalau saya diminta berdoa, saya berdoa yang sama. Ya Allah, berikan keberkahan di kuburan ini dengan penuh keberkahan. Jadi alam kuburnya indah, nyaman, lega, bercahaya. Kan ini rumah masa depan. Tapi ini sementara. Rumah yang paling ujung dan itu abadi, Darussalam, rumah kedamaian, surga. Gitu. Jadi yang ini surga,
Yang transisi di alam kubur surga, yang ujung apalagi surga beneran. Ya. Kan itu harapannya. Jadi di rumah ini jangan ada pertengkaran gitu ya, misalkan ya ada kedamaian. Masya Allah. Nah saya juga ingin berusaha kayak gitu. Masing-masing punya masalah, masing-masing punya problem. Tapi gimana menyelesaikannya? Jadi tidak ada orang yang putih bersih, nggak ada. Apakah Pak Asep bersih? Apalagi Pak Asep kan hanya tingkat ustadz, bukan Nabi, bukan Rasul. Nabi Rasul jawab, keluarganya bisa bermasalah, jadi tetap harus rendah hati. Tergambar sekarang? Gak perlu repot-repot mengambil tindakan spektakuler, dijual, dibelikan lagi, padahal uangnya itu juga. Gimana? Coba renungkan. Saya ingin konkret jawaban. Empiris, konkret, tapi rasional, tidak keluar dari pemahaman ayat dan hadis. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kira-kira. Ya? Karena Islam kita tidak boleh menyusahkan, tidak boleh bikin baru. Islam sangat menghargai hasil kerja. Luar biasa. Islam ini keren agama kita. Umatnya yang belum keren, ayo kita jadikan pribadi-pribadi yang keren. Ya Pak Adam ya, sama-sama lah insya Allah. Cukup atau masih ada? Satu lagi Pak Mumu. Pak Mumu, monggo tengah jam Pak Mumu, mereka mawon nggih. Pakai bahasa Surabaya dikit, nggak apa-apa. Gimana? Tapi nanyanya jangan bahasa Jawa, nanti saya nggak bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof, Iya Pak. dalam hal status hukum halal atau haram atau yang ya haram lah, riba. Bukankah dalam hal kondisi darurat ada dispensasi istilahnya? Misal kayak orang makan babi kan haram. Tapi dalam kondisi darurat nggak ada lagi yang bisa dimakan selain babi. Status hukumnya tetap haram, tapi dibolehkan. Nah, dalam hal riba, misalnya saya nih, kalau nggak ikutan kredit motor, sampai kapan punya motor? Padahal motor pada saat itu diperlukan. Apakah bisa seperti itu? Ya. Kondisinya. Jadi kalau nggak, jadi waktu itu saya masih muda lah. Ya. Jadi teman saya bilang, lu kalau nggak mau kredit motor, maunya cash dulu, lu sampai kapan lu punya duit cash? Gitu. Kalau nggak mulai kredit, ya akhirnya cuma nebeng doang, nebeng motor orang gitu kan. Ya, bisa nggak kondisi seperti itu disebut sebagai darurat, kredit darurat? Jawabannya sederhana, bisa iya, bisa tidak. Gitu aja dulu. Tapi masing-masing harus terpulang kepada kondisi. Gini Pak, kalau persoalan tidak doib, bahasa Arabnya doib itu lemah. Kan perlu ada empowering, pengembangan. Pengembangan itu prinsipnya adalah kolaborasi, tahun. Ini orang-orang miskin yang tidak mungkin punya motor kecuali masuk dengan cara riba itu bisa ditolong. Kalau dibiarkan dia sendiri mengatasi masalahnya, maka dia akan berpikir seperti tadi, sampai kapan gue pasti nggak bisa. Nah, itu karena untuk mengumpulkan uang cash, apalagi dia tidak sadar uang cash itu diambil untuk rokok, itu kan dibakar. Nah, problem masyarakat itu ya masyarakat miskin. Ini pengalaman saya melakukan pemberdayaan, itu lebih utama merokok ketimbang susu bayi. Lebih utama rokok ketimbang kemudian meningkatkan gizi. Lebih utama rokok ketimbang bayar SPP, ketika SPP masih harus bayar kan sekarang.
Nah, ini salah prioritas. Jadi singkatnya, gimana konkretnya? Bisa ditolong. Lembaga penolong itu tidak perlu besar. Misalnya gini, baik, ada pihak ketiga. Nah, pihak ini, Anda mau beli motor? Iya, tapi nggak bisa cash. Gini, ke toko, bayar lunas. Sehingga dia tidak terjerat kepada bunga yang memberatkan. Tapi dia harus bayar kepada yang memberikan talangan. Nah, talangan ini seharusnya bisa perorangan, bisa lembaga, bisa kelompok. Jadi dia bayar tanpa bunga. Nah, jadi bisa teratasi. Orang miskin tetap punya motor dengan cara yang terbebas dari bunga. Tapi kalau masyarakat bergerak, kalau masyarakatnya diam, ya udah orang pasti jatuh ke rentenir. Ini yang membuat konvensional, rentenir, lembaga-lembaga yang menawarkan pinjaman itu laku karena motifnya cari keuntungan. Nah, ada kan orang yang berusaha menolong ini bisa diwujudkan. Lembaga ini non profit, tujuannya menolong. Dia bisa mendapatkan keberkahan, keuntungan lebih besar yang Allah berikan karena menolong orang terbebas dari itu. Nah, sistem seperti ini harus dijelaskan detail, masyarakatnya juga harus kesulitannya. Nanti kesini nggak bayar, waduh, sudah ditolong. Jadi dana bantuan itu sering tidak kembali. Ini catatan saya ikut tim. Makanya strateginya ambil dari dana zakat. Kalau dari dana zakat gini, dia bisa mengembalikan, soleh. Tidak mengembalikan, nggak dosa. Dana zakat untuk orang miskin gitu. Tapi jangan dikasih tahu, harus cerdas pengelolanya. Jangan usah semuanya diberitahu, bukan berdusta, tapi sedang mendidik orang supaya bayar utang. Kan tidak mudah orang miskin. Orang miskin cenderung tidak mau bayar utang. Jadi dosanya berlipat. Itu yang menyebabkan dia tidak beranjak dari kemiskinan. Karena menyelesaikannya dengan cara yang nah, negara kita tuh negara kayak begitu, nggak bisa selesai dari kemiskinan karena cara solusinya itu bukan dengan cara yang bisa keluar dari cengkraman IMF, tapi terus saja bergumul. Itu di tingkat nasional, di tingkat pribadi juga begitu. Jadi tetap ada solusi Pak untuk jadi Muslim yang baik. Cuma tolong masyarakat jangan biarkan sendiri karena al-quwah ma jamaah. Power itu akan muncul ketika kita ada kepedulian, ada berbagi, ada kolaborasi. Maka ini harus ada penguatan-penguatannya. Masjid kita ini bisa menurut saya. Tapi para pengambil keputusannya gelap dan merasa pinter. Udah ampun kalau itu. Gelap tapi nggak masuk ide-idenya karena dia merasa hebat. Dua dosanya. Pertama gelapnya, dua merasa pinternya. Susah. Ini masjid, jadi ngomongin masjid ini, agak ribet untuk bisa bangkit itu. Karena di tangan pengelola yang nggak paham masjid gitu. Tapi nggak nerima usul-usul. Wallahu a'lam. Maaf, saya tidak bermaksud untuk bergeser ke masjid, kembali lagi. Seperti itu. Jadi tetap ada solusi yang bisa kita lakukan untuk menolong orang kecil. Gimana dosanya? Tentu saja Allah punya pertimbangan. Dosa orang yang berdosa dengan tidak tahu, berdosa dengan ilmu, lebih berat yang dosa yang berilmu. Tapi kan umumnya dosa, mau besar mau kecil dosa. Tetap saja itu harus diselesaikan. Kira-kira seperti itu Pak? Jangan determinan berpikirnya. Kalau determinan itu memastikan, saya nggak bisa keluar. Ente nggak bisa keluar karena pikiran Anda memang berpikir terpatok. Gitu. Nggak bisa kalau berpikir begitu.
payah kalau itu pikiran petinggi. Pikiran pribadi aja untuk pengembangan dirinya tidak bisa maju karena dia mematok dirinya dengan satu kerangka, padahal ada kerangka lain yang bisa menyelamatkan dirinya. Masya Allah, Pak. Seperti itu, jelas? Cukup malam ini, Bapak dan Ibu? Saya ingin menyapa yang dari cukup. Kalau cukup, kita akan akhiri. Kebetulan saya keluar rumah itu tadi jam 10 berangkai ini acara dari Jumatan sampai mengikuti ada pertemuan tadi sampai sekarang, insya Allah. Dan besok sebelum subuh harus keluar juga ke Depok. Nah, ada sisi-sisi manusiawi yang harus dimiliki sebenarnya untuk istirahat, untuk apa. Bapak dan Ibu yang terhormat, mari kita mengakhiri kuliah kita dengan kifarat majlis sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.